Desa Benjor. Desa Benjor merupakan suatu desa yang terdapat di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan luas wilayah 378,92 hektar yang dibagi menjadi lahan permukiman seluas 13,17 hektar, lahan ladang atau tegalan seluas 31,75 hektar, dan lahan hutan seluas 234 hektar. Dan jumlah penduduk lebih dari 2.209 jiwa. Desa Benjor mempunyai potensi dan produk unggulan di bidang pertanian dan perkebunan, salah satunya yaitu komoditas kopi. Karena Desa Benjor termasuk kategori dataran tinggi, maka banyak tanaman kopi yang ditanam di desa ini, karena ketinggian tempat juga berpengaruh terhadap optimalisasi fermentasi yang pada akhirnya mempengaruhi cita rasa kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Munir. Saya di Desa Benjor, Kepala Desa Benjor. Saya ucapkan selamat datang di desa kami, Desa Benjor. Benjor ini terdiri dari 2 RW 14 RT. Asal nama Benjor itu berasal dari omben-omben Salonjor. Kalau orang sini menyebutkan omben-omben Salonjor, itu berasal dari kata Desa Benjor. Terus Benjor ini di sektor, kita bergerak di sektor pertanian. Kita pertanian ada kopi, sayur mayur, dan lain sebagainya, banyak hal yang ada di Benjor ini. Yang jelas khusus untuk kopi, kami melalui UMKM, melalui BUMDes, kita ingin mengangkat kopi. Saya punya visi yang namanya, visi saya adalah siap. Saya ingin bentuk masyarakat Desa Benjor yang sejahtera, I-nya yang inovatif, A-nya yang agamis, B-nya yang produktif. Itu visi misi saya di 2000 sampai di 2025. Dengan harapan ini nanti mengangkat keberdayaannya masyarakat desa, terutama kopi. Saya ingin bentuk bikin kopi Benjor. Banyak sudah yang sudah kita lakukan untuk kopi. Kita sudah sering pelatihan dan sebagainya, olahan kopi. Kita juga sudah punya mesin untuk roasting, mesin untuk selai dan sebagainya, kita sudah punya. Harapan ke depan kopi ini akan kita angkat keluar sehingga masyarakat luar tahu bahwasanya di sini juga ada kopi yang namanya adalah kopi Benjor. Kopi Benjor itu terdiri dari kopi robusta ada, kopi arabica juga ada. Mohon doanya, mohon dukungannya sehingga ke depan memang kopi Benjor ini bisa terkenal sampai keluar. Kemarin kita juga ikut pameran di UMKM tingkat kabupaten. Kita mengadakan produk kita kopi Benjor, karena kita upayakan nanti ada kelas-kelasnya, nanti kelas premium, standar dan sebagainya. Insyaallah mungkin ke depan ini masyarakat saya sudah mulai agak fokus di kopi. Mereka sudah mulai mau petik merah, dengan harapan nanti kita pertahankan untuk cita rasanya kopi. Dan juga ini insyaallah dalam waktu dekat saya ingin bikin greenhouse untuk penyebaran kopi, yang harapannya nanti kopi ini memang benar-benar rasa dan aromanya bisa kita pasarkan ke luar. Itu berkenaan dengan kopi. Di luar kopi banyak sebetulnya Benjor ini. Kita ada pisang ini banyak juga diolah dari keripik pisang dan sebagainya. Di usaha lain kita ada bikin, masalah saya bikin tusuk sate, dupa dan sebagainya, banyak sudah. Insya Allah ke depan, karena di periode terakhir saya ini di 2025 ini harapan saya ingin pemberdayaan benar-benar optimal untuk masyarakat desa saya. Harapan saya juga saya di sini nanti saya bikin wisata edukasi. Bisa edukasi bentuknya adalah bisa ke
bubur kopi, bisa ke untuk di sayur mayur, dan juga di sini kita juga punya beban yang insya Allah nanti akan kita garap secara penuh untuk kita diketahui untuk masyarakat secara umum dan luas. Itu mungkin untuk kopi ini. Komoditas, sebenarnya kita punya banyak komoditas. Memang tadi saya sebutkan kita memang fokus untuk di kopi. Kopi ini masuk di peringkat atas sesuai dengan musyawarah kita. Kopi akan kita angkat. Kita juga di sini banyak. Kita ada durian lokal. Kita juga banyak pisang dan sebagainya. Itu komoditas yang ada di desa. Kebanyakan kalau di Benjor ini untuk tanaman kopi ini berada di wilayah perhutani. Rata-rata di wilayah perhutani, mungkin di ladang masyarakat, tanah pemajikan itu mungkin kita hanya di pinggir, kalau kebun tidak ada. Kalau di perhutani itu kebun, itu kopi. Secara umum saja, mungkin kalau per tahun kita mungkin sekitar kurang lebih sekitar 30 tonan lah, 30 tonan itu. Tapi itu kodenya serabutan, hijau merah jadi satu. Harapan saya ini fokus yang memang akan kita kelola kopinya ini, jadi kopi Benjor ini adalah yang bedek merah. Sementara ini kopi memang langsung dari petani dijual ke pedagang. Ya otomatis harganya akan kurang bersaing. Makanya harapan saya kopi ini kita kelola, harapannya kopi ini kita beli sendiri dalam wadah titik bumdes. Di unit usahanya bumdes itu nanti akan bergerak di bidang kopi. Kita akan bikin kopi yang namanya kopi Benjor tadi. Karena sesuai dengan logo, logo desa punya logo yaitu ayunan Benjor itu. Nah, itu harapan saya nanti kita melalui Pok Darwis, bumdes ini bisa mengangkat kopi untuk ke luar lebih banyak lagi. Kalau permasalahan sebetulnya menurut saya satu SDM masyarakat kita sementara ini masih tradisional. Harapan saya kita harus mulai adaptasi dengan kebutuhan kopi yang sekarang. Makanya harapan saya dari permasalahan ini nanti akan kita dampingi sebetulnya dari pemerintah desa, kita mengalokasikan anggaran untuk di pemberdayaan pengolahan kopi sampai di perawatan kopi, sehingga jadi kopi itu memang benar-benar itu bisa menunjang untuk di perekonomian masyarakat yang memang bercocok tanam kopi. Itu harapan saya. Nama saya Bu Yuraida Benjor. Kalau dulu kopi itu memangnya full. Kalau sekarang sudah agak tua, jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu ya lebih dari 5 kintal, kalau sekarang 2 kintal per tahunnya itu. per tahun. Ya harus pupuknya itu harus musuhi. Harus ngangkatnya Bu ya, bawanya jauh. Pemasarannya ya sudah ada orang yang datang mau beli. Kalau tidak laku nggak ada. Kalau turun harga kadang naik. Sebagian ya ada yang bubuk, sebagian biji. Kalau banyak dijual biji. Kalau dijual bubuk. Kalau Ibu sendiri ini kebanyakan dijual biji atau yang bubuk aja? Bubuk aja. Dijual biji. Kenapa Ibu memilih dijual biji dibandingkan bubuk, Bu?
kan banyak dari ini malih langsung ya Bu ya. jalan pintas. Oh iya iya, berarti ibarat itu nggak mau yang agak repot seperti Ya. dia ya. Kan kita kan kalau memang bubuk kan kita sangrai terlebih dahulu atau apa ya. Kalau apa sedikit dibuat sendiri kalau bubuk. Oh iya, berarti kita jemur sendiri habis itu ya. Sebagian aja Bu ya dari Sebagian. hasil. Tadi itu masih Ada kurang. kadang 1 tahun sekali itu. Setahun. Mesti ya bubuk itu. Oh iya iya. Iya. Bubuk. Berarti mereka penyuluhannya masalah pupuk aja Bu ya. Mari ngono. Apa lek ngarani? Penjualan gitu loh. Bubuk sama penjualannya. Oh iya, berarti masuknya ke pemasaran berarti dia. Tapi kalau penyuluh masalah pengolahan itu pernah nggak Bu? Adakan Pengolahan pelatihan tentang pengolahan kopi kayak gitu? ada Oh, di pernah. etan RT 5. RT 5 itu sekarang ada mesin buat penggorengan Oh. ditaruh di sana. Jadi sekarang nggak nyangre, Oh, ada mesinnya sendiri Bu ya. pokok kering bawa situ pulang jadi bubukan. Oh, Bubuk. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil panen mulai menurun karena umur tanaman kopi sudah tua. Yang kedua, hasil panen mulai dari 2 hingga 5 kuintal per tahun. Yang ketiga, pemasaran kopi yang dilakukan petani yaitu dengan cara menjual secara langsung kepada pengepul tanpa diolah dan pernah menjual dengan harga murah. Yang keempat, penyuluhan tentang kopi pernah dilakukan tetapi hanya tentang pemupukan dan pemasaran. Yang kelima, kurangnya minat petani mengolah kopi agar mendapatkan nilai jual yang tinggi. Dari berbagai permasalahan yang dialami petani kopi di Desa Benjor, maka Desa Mitra 2021 DPW 4 Popma Sepi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Malang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga menjadikan Desa Benjor sebagai desa sentra kopi dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Benjor.